Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Atik and Channel. Kali ini kita akan belajar tentang praktek rangkaian listrik sederhana. Disimak ya. Anak-anak, apakah kalian sudah siap untuk praktek IPA tentang rangkaian listrik sederhana pagi hari ini? Yuk cek dulu peralatannya. Kita akan menyiapkan kabel, kemudian ini adalah saklar, kemudian ini adalah fitting, lampu, kemudian dudukan baterai dan baterainya, dan selotip dan gunting. Apakah sudah siap? Jika sudah siap, akan kita mulai. Nah, anak-anak, langkah selanjutnya adalah praktek kita kali ini, yaitu tentang rangkaian listrik sederhana. Nah, inilah beberapa gambar yang akan kita coba untuk dibuat rangkaiannya. Ada 5 gambar ya. Kita lihat gambar 1, gambar 2, 3, kemudian gambar 4 dan gambar 5. Nanti gambar ini akan kita mencoba membuat rangkaiannya satu per satu. Yuk ikuti, mulai dari gambar yang pertama ya. 2 baterai, 1 saklar, 1 lampu dan fitting serta kabel. Kita siapkan alat-alatnya. Nih, baterai dengan dudukan baterainya ya, kemudian saklarnya, ini saklar dan fitting, kemudian bola atau lampu dan kabelnya ya. Langkah pertama adalah nih dudukan baterai sama baterai. Kalau kalian tidak beli dudukan baterai, bisa juga 2 baterai kita gabungkan ya. Ini yang kutub positif, ini kutub negatif. Seperti ini. Kemudian kita solasi ya. Disolasi pakai selotip. Nih akan jadi seperti ini. Ya kan gabung seperti ini. Ingat, positif negatif diketemukan seperti ini nih, terus pakai selotip jadi seperti ini. Bisa juga seperti itu ya. Jadi kalau tidak punya dudukan baterai, mau pakai yang seperti ini juga boleh ya. Terus kalau pakai yang seperti ini, bagaimana nanti nyambung baterainya Bu? Nyambung baterainya adalah nih kabelnya yang ada di sini, kita ini kita kumpul-kumpulan gini biar masuknya gampang. Nah, ini taruh sini, kemudian nanti dilengketkan dengan solasi. Nih gini ya. Nih, harus kenceng nih, nggak boleh. Nah, harus seperti itu. Terus lagi gimana? Satu lagi sama ujung yang mau kita ini dulu. Kenapa? Biar ngumpul ya, biar ngumpul, karena di satu titik kutub negatifnya ini, yang tadi atas kutub positifnya. Terus kita kasih selotipnya nih, harus pas di tengahnya. Kabelnya harus kencengin gini nih, seperti itu. Mau pakai cara ini boleh, atau ini lebih praktis, sama kan ya, gitu ya. Nah, Bu Ati mau pakai yang ini ya, ini boleh juga sih, tapi saya mau pakai yang ini. Nih, kita akan mencoba gambar yang satu ya. Nih, gambar yang satu akan kita coba bagaimana caranya. Nih, baterai sudah dan dudukan baterainya, ini saklarnya. Kita akan nyambung, akan kita sambungkan. Kita lihat ini. Nah, ini tembaga dalamnya kabel ini. Cara mendapatkannya bagaimana? Caranya adalah pada kabel ya, pada kabel
kita lihat kabel yang ini ya, kemudian ujungnya merah ini kan plastik nih, kita harus kerat-kerat, kita kerat keliling begitu, jangan sampai putus ya, jangan sampai putus. Yang digunting cuman yang merah-merahnya saja, plastik merahnya aja. Habis itu sudah kita pilin ya, kita putar-putar begini, terus kita tarik. Nah seperti ini, akhirnya tembaganya akan terlihat ya. Itu seperti itu cara membuka biar dapat biar dapat tembaganya keluar dalam tabung seperti itu. Nah udah ya, kembali ke sini nih tembaganya, ini saklar, masukkan ke lubang yang satu, kemudian kita satukan, kita pilin. Nih kabelnya harus rapi ya, nih jangan sampai ada serabut kabel yang kemana-mana gitu ya. Terus kemudian ini sudah nih ya, saklar sudah, kemudian ada kabel nih, kabelnya nih, masukkan lagi tadi di sini itu sama, dipilin-pilin nih, kemudian nih fitting, ini bolam lampu dimasukkan dengan cara diputer. Nah gitu ya, fitting ini kan dudukan lampu, ini mempermudah kita menyambung dengan kabel, sama dipilin, masukkan di lubang yang sini nih, terus tarik dan pilin yang rapi. Seperti itu. Ini sudah kabel, terus lampu sudah ya, kemudian kabel, nah ini langsung ke sini. Nah ini nyala karena ini gabung ya, tadi ini gabung. Ingat pesan saya, biar tidak lepas-lepas itu kalian memilihnya harus benar-benar kenceng gitu ya. Nih kemudian pastikan ini posisinya off dulu. Kalau nggak off ya, kalau on nanti begini aja udah nyala lampunya. Ya ini sama, dipilin-pilin. Nah seperti ini. Nih jadilah rangkaian yang nomor 1, gambar 1 ya, gambar 1. Kemudian kita lihat, kita cek apakah lampu menyala. Kalau lampu menyala kita lihat, nah seperti ini kita lihat ya, ini kan aliran positif nih ya. Jadi aliran listrik itu mengalir dari potensial tinggi atau yang positif menuju ke potensial rendah atau negatif nih. Ini kan negatif ya. Nah ini aliran ini kenapa kok tidak membuat lampunya menyala? Karena ini adalah rangkaian terbuka. Karena apa? Dibuka dan ditutup, disambung dan diputus oleh saklar. Ini lagi di kondisi saklar dibuka ya, atau di off kan. Jadi kalau kita on kan akan menyala lampu ya. Inilah yang disebut dengan rangkaian tertutup ya. Ada arus listrik yang mengalir di dalam rangkaian tersebut sehingga lampu dapat menyala. Kalau kita saklar kita off kan atau kita buka, maka lampunya akan mati gitu ya. Lihat gambar nih. Jika saklar dibuka atau di off, maka lampu akan
mati. Ya, ini kan dibuka atau di off kan. Jika saklar di on ya atau ditutup, maka lampu L1 akan menyala. Nah, kadang ini kok di on kan kok nggak menyala, maka kalian harus ngecek ya, harus ngecek sambungan maka kalian harus ini tadi kan ya, misalnya oh di on kan toh, dari di off sini loh kok nggak nyala lampunya Bu, gimana nih padahal udah bener nih. Nah ketika ngecek ini jangan sampai nyambung ya, benang-benang tembaga di sini jangan sampai ada yang nyambung ya, jadi harus bener-bener rapi masangnya. Begitu anak-anak untuk cara pembuatan rangkaian gambar 1. Semoga paham ya, nanti dipraktekkan. Nah anak-anak bagaimana, sudah bisa mencoba gambar 1? Mudah ya? Yuk kita lanjut sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua, kita lihat dulu apakah gambar 1 itu perlu dibongkar atau hanya ditambahi. Kita lihat ya, baterainya sama, kemudian saklarnya satu, lampu 1. Berarti di sini tinggal nambahi kabel, kemudian ada lampu, kabel lagi seperti itu. Sehingga ini tinggal tambahkan, ini saklar, ini kabel. Sudah ya, saklar, ini kabel, ini lampu. Nah di sini baru ditambahi dengan kabel, kemudian lampu, nih kabel, kemudian tambah dengan lampu, dan langsung masuk ke baterai. Sehingga rangkaian pertama ini hanya perlu kita tambahi saja ya. Nah mana yang tambah ini, lampu ya. Kita buka yang di sini ya, kan tadi cuma dipilin kan menyambungnya, kita buka pilinannya ya. Kemudian nih kita sambungkan kabel kan, nih kabel ya, kabel ke sini. Ingat milinnya yang rapi, fiber atau benang-benang tembaganya jangan sampai mekar kemana-mana ya. Nih sudah nih ya, nih. Kemudian ini lampu, masukkan lagi ke lampu seperti ini, sama dengan dimasukkan ke lubang fitting, kemudian dipilin-pilin ya yang rapi ini. Kemudian ini lampu ke kabel baterai, berarti langsung ini ya, masukkan ke lubang fitting ya, terus kemudian dipilin seperti ini. Nah nih kita cek baterai, kemudian saklar, lampu 3, lampu 4 ya. Ini ya, udah ya, saya ulang lagi nih, ini baterai sama, saklar sama, ini lampu 3, ini lampu 4 ya. Kita cek nih, yang ini ada tulisan saklar di on atau ditutup. Ini saklar di on atau ditutup. Nah kita lihat ya, perhatikan nyala lampu nih. Nah ingat ini nyala lampunya terang apa redup, karena kan ini nanti akan kita bandingkan dengan gambar 3 nyala lampunya ya. Ingat ya, berarti di sini boleh tambahin ini. Misalnya ini termasuk apa, redup ya, ini termasuk redup, misalnya tulis dulu redup gitu. Terus nanti kan tuh dibandingkan nanti soalnya, nanti mana yang lebih terang, mana yang lebih redup gitu ya. Terus kemudian pertanyaan 1,
mencoba saat lampu menyala, putar atau kendorkan. Putar, kendorkan. Ini maksudnya lampu menyala nih. Ya, kendorkan. Kendorkan yang L3 yang tadi yang ini ya. Nih, kita kendorkan nih. Kita putar. Apa yang terjadi? Lampu 3 mati, lampu 4 juga mati. Itu, ya kan? Apa yang terjadi kan? Apa yang terjadi dengan L4? L4-nya kan ini nih. L4-nya mati. L3 juga mati ya, nanti semuanya mati nih. Terus, nah gambar 2 ini tersusun secara apa ini? Kita lihat ini. Tersusun secara apa? Kemarin sudah dikasih tahu ya. Samping kanan kiri itu rangkaian apa? Ya, ini adalah rangkaian dua lampu ini disusun secara seri, di mana ciri rangkaian seri itu adalah jika satu lampu mati, lampu yang lain ikut mati. Gitu. Nah, ini saya kencengkan lagi. Nah, ya kan? Saya kencengkan lagi nih. Kita lihat apa yang terjadi. Ya, L3-nya menyala, L4-nya juga menyala. Ya. Nah, kalau kita pindah nih, L4-nya kita kendorkan. L3-nya juga ikut mati, seperti itu. Artinya rangkaian seri itu cirinya adalah jika kelemahannya adalah jika satu lampu mati, yang lain juga ikut mati. Jadi kita kadang nggak tahu nih loh, kok mati kabeh lampu nih, yang error atau yang rusak lampu yang mana, kita nggak tahu, harus ngecek satu persatu. Gitu. Nah, gini, satu lampu nyala, yang satunya juga menyala. Paham ya anak-anak? Jadi untuk gambar berikutnya, yaitu gambar 3, gambar 4, dan gambar 5, silahkan dicoba ya, dikerjakan sendiri-sendiri. Kemudian ingat, begitu mengerjakan per gambar itu pertanyaannya dicermati, di satu-satu ini dicek ya, lakukan gitu. Nanti apa yang terjadi kalian tulis pada titik-titiknya di kertas ini. Seperti itu anak-anak semuanya. Semoga kalian paham dan tahu bagaimana cara membuat rangkaian listrik secara sederhana. Nah, selamat mencoba gambar 1, 2, 3, 4, dan 5, di mana sudah saya contohkan untuk gambar 1 dan gambar 2, dan bagaimana cara mengisi titik-titiknya ini tadi dengan cara melakukan percobaan pada rangkaian yang sudah kalian buat. Bisa kan anak-anak? Ya, selamat mempraktekkan. Diusahakan kerjakan sendiri dulu, kan utak-atik sampai bisa. Ya, tadi inget loh ya, kok lampuku tuh ada yang nggak nyala, padahal rangkaianku sudah benar. Maka cek satu-satu sambungannya begini, dicek satu-satu, dikenceng-kencengin lah gitu. Ya, seperti itu anak-anak. Selamat mencoba ya. Jika ada kendala, jangan menyerah, pokoknya lakukan dengan teliti dan sabar. Semoga kalian sukses untuk 5 gambar yang ada di sini, kalian sukses. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu untuk pembelajaran berikutnya. Dadah.